Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada zaman Nabi mereka berani untuk merekayasa apa yang ada di dalam kitab Taurat, lalu mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Loh, apalagi hari ini, ketika mereka memiliki kepentingan global kepada kehidupan dunia ini, karena mereka itu serakah kepada urusan dunia. Ya, mereka itu serakah kepada urusan dunia. Kita tidak pernah jumpai dan kita tidak pernah dapatkan orang yang paling rakus terhadap dunia. Orang yang paling rakus terhadap dunia itu ya orang Yahudi itu. Makanya orang Yahudi itu akan membuat berbagai macam program untuk menguasai pundi-pundi kehidupan di dunia, dan kehidupan harta itu adalah orang Yahudi itu. Makanya kita mendapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96 ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammar. Kita akan kamu akan dapatkan orang yang paling serakah terhadap urusan dunia itu daripada orang-orang musyrik. Salah satunya di dalamnya orang Yahudi. Sehingga akhirnya itulah sifat basic kehidupan orang Yahudi. Mereka itu menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Makanya tidak mungkin apapun yang berurusan dan beririsan dengan Yahudi, kalau mereka karakter, kalau mereka betul-betul Yahudi, maka sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, mereka dalam kondisi betul-betul menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu adalah orang yang paling khianat. Mereka itu adalah orang yang paling khianat, mereka adalah orang yang ingkar janji dan paling banyak melakukan tipu muslihat. Ya. Sehingga akhirnya kita jumpai bagaimana mereka berkhianat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan berkali-kali kepada Rasulullah. Sampai akhirnya ketika perang Khandaq, ketika Rasulullah berada di kota Madinah, lalu akhirnya ketika selesai perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mengepung Yahudi, Bani Quraidah, karena mereka berkhianat. Jadi ketika mereka sudah terikat perjanjian dengan Nabi, justru ketika ada kekuatan sekutu yang datang dari arah kota Mekah, yang Ahzab itu ketika ingin melumat kota Madinah, yang dilakukan secara bersekutu dan berkoalisi, maka orang-orang Yahudi, salah satunya Bani Quraidah, yang sudah mengikat janji dengan Nabi, melepaskan ikatan perjanjian itu dengan Nabi dan menjadi penyokong kekuatan koalisi yang saat itu menyerang kota Madinah. Yang memang pengkhianat dan mereka itu ingkar janji. Dan tidaklah satu kaum yang paling banyak membunuh para nabi kecuali adalah orang Yahudi. Yang paling banyak membunuh para nabi itu Yahudi. Dan itu dilakukan pula ketika mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara. Siapa yang mengirimkan sihir kepada Rasulullah? Orang Yahudi. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terkena sihir oleh seseorang, Labid bin A'sam namanya. Itu orang Yahudi yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah saat itu terkena sihirnya. Dan tentunya penjelasan kenapa Rasulullah kena sihir, karena supaya kita tuh tahu bagaimana ilmunya supaya menyelesaikan sihir itu. Maka ketika Nabi disihir sampai beliau itu dengan sihir yang paling berat. Siapa yang menyihir Rasulullah? Orang Yahudi. Siapa yang meracuni Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke Khaybar lalu dihidangkan satu daging dari kambing, lalu akhirnya daging itu dibubuhi dengan racun? Wanita Yahudi, Zainab. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita paham. Allah lalu menyampaikan yang kedua, sifatnya orang Yahudi itu ingkar janji, khianat, dan membuat tipu muslihat. Makanya mereka itu pandai membuat playing victim. Makanya kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini, itu semuanya penggambaran Allah di dalam Quran itu semuanya betul-betul nampak. Playing victim, merasa bersalah,
bangsa penjajah, tapi bisa mengubah narasi seakan-akan mereka itu terdolimi. Dan masyarakat Barat, banyak sekali yang mereka termakan mentah-mentah propaganda itu ketika mereka menganggap bahwasanya orang Yahudi itu adalah bangsa yang terdolimi. Tanpa mereka menyadari bahwasanya Allah sudah mengatakan mereka itu dari dulu, mereka melakukan khianat, mereka ingkar janji, tipu muslihatnya itu luar biasa. Di samping mereka itu selalu menyembunyikan fakta kebenaran. Jadi apa yang dinyatakan orang Yahudi itu kadang-kadang harus kita pahami dari sisi terbaliknya. Kalau orang Yahudi ngomong begini, sisi terbaliknya gimana? Mungkin itulah yang benar, sisi terbaliknya. Yang tidak dikatakan oleh orang ini. Ya, Masya Allah, yang mengerikan kan sifat ini. Maka sampai kita mengatakan, ghairil maghdub, supaya kita tidak termasuk orang Yahudi. Gitu. Jangan sampai kita tuh condong sama orang Yahudi. Gitu. Sedikit pun. Yang ketiga, mereka itu adalah orang yang paling dengki. Gitu. Yang ketiga itu mereka dengki sekali. Sehingga ketika mereka begitu dengki dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka dikatakan pada surat Al-Baqarah 109, sebagian besar ahlul kitab dari kalangan Yahudi menginginkan supaya kamu itu kembali kepada kekafiran. Tidaklah mereka menginginkan kalian, kaum muslimin, supaya kalian itu mengikuti gaya kehidupan orang yang kufur kepada Allah dan kembali kepada kekafiran, kecuali karena dengki yang ada di dalam hati mereka setelah nampak kebenaran untuk mereka. Ya mereka dengki sekali. Sehingga akhirnya kedengkian itu yang menjadikan mereka tidak pernah kehabisan semangat untuk memusuhi orang yang beriman. Dengki itu kan penyakit parah kan. Dan dengkinya orang Yahudi itu kepada Muslim. Kedengkiannya luar biasa. Sampai ketika mereka sudah mengambil haknya kaum muslimin, sekalipun ketika mereka sudah menguasai, menjajah tanah Palestina, mereka pun tetap masih dengki. Dan bagaimana propaganda tetap terus dilakukan. Karena apa? Bukan semata-mata karena tanahnya, tapi karena apa yang di hati mereka itu sudah betul-betul mendarah daging kedengkian mereka kepada kaum muslimin. Dan kedengkian itu tidak akan ada yang menyembuhkan kecuali rahmatnya Allah kalau mereka bertobat. Dan kedengkian itu akan dibawa mati sama mereka. Dan sebenarnya kedengkian orang Yahudi itu bukan hanya kepada Muslim. Hatta kepada orang Nasrani pun mereka menampakkan kedengkian mereka. Makanya kita mendapati video-video dari berdasar kepada fakta di lapangan, bagaimana orang-orang Kristen ketika ziarah pun tidak selamat dari celaan-celaan mereka orang Yahudi ketika mereka menghina keyakinan dan keimanan orang Nasara. Dan itu bagian dari sifat mereka, penuh dengan kedengkian mereka. Ya, makanya bisnisnya yang mereka lakukan itu ya penuh dengan kedengkian. Program-program yang mereka lakukan itu programnya itu bertitik tolak dari kedengkian. Supaya Islam itu, kaum musliminnya keluar dari keislaman itu seutas demi seutas, setahap demi setahap. Mereka itu keluar dari Islam. Maka mereka gulirkan seluruh macam program. Tanpa kita sadari semua program hari ini tidak lepas dari peran serta dari orang Yahudi ketika dia ingin merusak kaum muslimin dan ingin mencabut kaum muslimin itu dari agamanya. Kalau tidak bisa membuat murtad, setidaknya dijadikan pikirannya itu tidak lagi pikiran Islam. Walaupun mungkin secara status dia Islam. Makanya akhirnya kita menjumpai salah satu tokohnya orang Yahudi berkata, kalaupun kita tidak bisa menjadikan Muslim itu murtad, setidaknya Muslim itu tidak lagi Muslim pikirannya. Makanya seluruh apapun program yang mereka buat dalam program entertain, dalam program news dan berita, itu semuanya mengarah kepada satu, kedengkian mereka. Dan Islamophobia itu dari mana kalau bukan datang dari Yahudi? Jadi Islamophobia itu datang dari kalangan Yahudi. Mereka memanfaatkan orang Nasara juga. Lalu mereka akhirnya memiliki kedengkian dan mereka ketika kedengkian itu terjadi melahirkanlah Islamophobia. Hari ini kan Islamophobia, Masya Allah itu. Di mana-mana kita jumpa Islamophobia. Walaupun dengan izin Allah
Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan cahaya itu walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Kenapa? Ya karena Masya Allah ya, kita mendapati bahwasanya seluruh Islamophobia yang mereka gerakkan untuk mempengaruhi, memberikan pencitraan negatif kepada Islam itu, mereka lakukan untuk memadamkan agama Allah. Agama Allah itu tidak bisa dipadamkan. Ya. Jadi 3 aja kita sudah kelihatan nih. Ya. Pertama, khianat, menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak akan pernah jujur di dalam menyampaikan berita dan menyampaikan fakta di lapangan. Yang kedua, mereka khianat, mereka akan terus bermain playing victim. Mereka akan membuat narasi bahwasanya mereka itu adalah bangsa yang terdolimi, tersakiti. Seakan-akan dunia itu berhutang kepada orang Yahudi atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka dapatkan dulu ketika mungkin di tahun Perang Dunia Kedua gitu. Lalu mereka membuat narasi global gitu, sampai akhirnya mereka bermain playing victim. Lalu yang ketiga, ya mereka lah yang menyulutkan Islamophobia itu ya mereka, dan mereka lah konseptor Islamophobia itu ya mereka. Ya konseptornya itu ya mereka, karena dulu yang memberi materi-materi orang musyrik untuk membenci Nabi itu salah satu yang memberi referensi dan materi kepada orang musyrik untuk terus memusuhi Nabi Muhammad itu ya orang Yahudi. Konseptor Islamophobia ketika Nabi menyampaikan dakwah itu orang Yahudi. شكرا هديت قلبي شكرا